Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor, dan tentu saja masih bersama kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana, dan di penghujung bulan puasa ya. Kemungkinan ini tayangnya dekat-dekat Lebaran, Bro Ayung. Kemarin sempat ke pending soalnya itu tadi udah buat dekat-dekat Lebaran aja daripada nanti kesananya kosong. Betul. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan, dan selamat mudik, hati-hati di jalan untuk kawan-kawan yang memang mudik tahun ini. Itu aja, monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya Mas Biru. Lagi-lagi sebelum cerita, saya mau nyapa kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan Ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya, kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Ada kita berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor ya, Bi. Betul. Langsung ke cerita. Langsung ke cerita Bro Ayung, monggo. Baik, ini ada cerita dari Mbak Putri di Brebes, Bi. Menceritakan sebuah kejadian horor yang dialami bibinya, namanya Sophia. Kejadiannya 3 tahun yang lalu. Jadi suatu sore begitu ya, tidur siang, dia itu kan shift sore masuk kerja. Kemudian lagi tidur agak terganggu sedikit lah. Sebab apa? Di samping kamarnya itu orang tuanya, ibunya itu lagi ngobrol sama bibi. Nah ini kalau lagi ngobrol sama bibi, nggak kemarinnya lagi, pasti nangis bibinya. Bibinya si Sophia itu. Sophia pasti nangis, ngakik terisak begitu ya. Nggak lain menceritakan suaminya, Bi. Ya nggak mau kerja lah, nggak nafkah segala macam. Nanti biasanya ujung-ujungnya dibungkusin beras sama ibunya. Bukan menjelek-jelekannya, ini kan ada cerita horornya nanti. Terus nanti sama lauk, kadang-kadang ya yuk nyili 100, seperti itulah, Bi. Nah itu sering terjadi begitulah. Nah ini didengerin, nggak didengerin juga kedengeran, tapi agak sebel lah bibi mah kelakuannya seperti itu. Wong kayak gitu aja mas suaminya di jalan sampai puluhan tahun kongresula, buat apa kan begitu. Pas lagi obrolan begitu, kedengeran emaknya ngomong, ya wis sing sabar, ya udah yang sabar, wong kamu perempuannya yang sabar, nanti didoain aja yang baik-baik suaminya. Pas lagi kayak gitu, ada suara dari toa, Assalamualaikum, ada berita kematian. Hisop ngomong seperti itu, kakaknya kan atau mamanya sih tadi. Terus iya yuk, kayak nasi mati yuk, ada yang meninggal, Assalamualaikum sampai 3 kali kan, Bi. Ternyata pas sudah disebutin namanya, ternyata ini kawan telah meninggal, ibu kawan usia 82 tahun, kawan bintawan seperti itulah ya. Meninggal, yakin sih Dani mati. Itu jadinya mati, soalnya kayak gitu dari kemarin-kemarin udah setua itu 82 tahun, matinya susah, Bi. Jadi konon dia itu dulu itu sering pasang susuk lah apa segala macam, sampai diobatin wirawiri itu nggak meninggal lama. Terus ya kejadiannya jadi sakit menaun itu di kasur, sering apa aja di situlah seperti itu. Nah itu kan langsung ngomong gini, lah gue rezeki seperti itu. Emaknya si Citra ngomong seperti itu, rezeki. Mau mati kok rezeki? Lah kamu kan yang tukang mandiin jenazah, lupa? Iya yuk. Nah tapi kalau Nini kawan males, Nini kawan katanya males soalnya kelopot banget. Kotor. Ya jangan begitu, namanya orang ya haknya dimandikan, kita yang hidup disempurnain jenazahnya. Lagian kamu kan cuma asisten. Jadi si Sophia itu adalah asisten lebih perempuan. Kalau mandiin kan biasanya yang laki lebih laki-laki, yang perempuan ada lebih perempuan. Nah biasanya kalau lebih perempuan ya sendiri. Cuman ini kayaknya mau regenerasi loh seperti itu. Akhirnya dipasangkanlah sama si Sophia. Nanti kelak buat gantiin karena sudah sepuh. Itu rezeki buat kamu. Biasanya kan kalau misalnya ngasih 150-nya kan buat si Sophia. Itu rezeki, makanya jangan banyakkan keresulan. Ya bisa yuk, aku tak balik disit, aku mau pulang, mau jemput rezeki kan, Bi. Nah, aku sekalian lewat rumahnya ini yuk, rumahnya ini kawan. Ini plastiknya bawa, ya dapat beras, dapat lauk, nanti mau dapat juga dari situ. Akhirnya dia sembari jalan keluar dari rumah, lewatin gang kecil, lewatin jalan kecil, itu kadang ketemu ibu-ibu yang lain juga, ya warga lah. Ini kawan mati sob. Iya memang. Ya udah sana. Kata iya saya mau ke sana. Itu kebenaran dia itu saya mau ke nyisupi yang lebih perempuan itu.
mau ngabarin. Saya mati sob. Iya alhamdulillah. Ya mungkin seperti, ya enggak lah, hatinya mungkin begitu. Hatinya. Iya. Mending sob cair, ada yang seperti itu. Ya, terus akhirnya Job, dia anak Job. Terus dia sambil mikir, ya Allah, iya ya mati. Tapi wong saya cuman bantuin megangin selang, bantuin yang dikit lah, nyediain yang buat lebih asli. Nggak terlalu repot. Lagian anak-anaknya banyak. Nah itu dia harus menghubungi Nyi Supi yang lebih asli. Ya buat ngabarin, wong itu kadang-kadang di sawah, kadang-kadang di kebun. Sembari sebelum ke situ, dia itu karena treknya itu harus melewati rumahnya Nikawan, apa salahnya lewat situ kan? Nah itu pas jalan berapa menit dari jauh, memang sudah banyak orang. Pas makin dekat, ternyata banyak laki-laki yang udah nyiapin itu kayak tenda yang buat ruang buat mandiin jenazah, itu kan biasanya kainnya hijau seperti itu ya Bi. Terus rame orang di situ, dia itu nengok-nengok, keluarganya juga udah banyak. Padahal, di pengumuman kan meninggalnya setengah jam yang lalu. Mungkin dari kemarin udah banyak yang pulang atau apa, karena keluarganya kan banyak yang rantau gitu lebih. Nah, dan dia lagi nengok-nengok ke depan gitu ya, pengen diharu-harui lah sebagai pemandi jenazah kan, pengen disapa begitu sama keluarga. Bener, ada yang namanya Atik, itu cucunya. Sob, seumuran. Sob, meninggal sob. Mbah, maksudnya mbah meninggal. Iya, sing Atik sing sabar. Bangsanya seperti itulah, padahal ya artinya nggak tahu ya Bi ya. Sing sabar, akhirnya ninggal ya, melas. Mbah wis wayahe ninggal ning kanang kok luwih apik, di sana lebih bagus. Iya, rezeki saya. Iya, rezeki saya. Diceritakan kronologi meninggalnya seperti apa sama si Atik, ya dramatisnya seperti apa. Tapi di saat diceritain kayak gitu, sob ya justru di saat itu blank, bener-bener blank. Dia yang adanya rasa orang ringok kena gitu. Orang mingsurung Bi, nggak mengeringokkan itu tidak fokus sama sekali. Dia itu nggak sengaja nengok ke samping rumah sebelah kanan yang nggak banyak orang, itu areanya gelap terus kotor, ada berlumbangan segala macam. Dia itu nampak sesosok pria laki-laki tua yang sangat dia kenal banget, tapi dulu udah lama. Itu namanya Badru atau Badrun, itu suaminya si kawan itu loh, ini kawan, itu suaminya kawan. Dia tuh si Atik ceritanya apa kronologi kejadian meninggalnya kayak apa, dia tuh ngomong, itu bener yang saya lihat apa enggak ya, masa ada Ki Badrun kan udah meninggal 10 tahun yang lalu, saya aja masih lupa. Enggak, ini dia memang Ki Badrun, saya aja yang mandiin gitu. Saya aja yang mandiin, Ki Badrun kan baik, dulu sering nganuin saya. Enggak. Dan terus kamu, sob, kamu diajak ngomong kok malah diem aja. Kamu kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya yuk. Enggak apa-apa. Aku tak manggil Nyi Supi dulu, ngomong, ya sana. Nah itu ketika dia itu nengok ke sebelah, terus dia nengok ke sana lagi, udah nggak ada Ki Badru. Aku salah lihat atau gimana? Apa aku banyak pikiran? Sebelumnya kayaknya nggak pernah seperti ini, tapi itu jelas banget ngadeg dengan pakaian yang sama dulu kalau ke kebun. Kasihan laki-laki itu, adanya seperti itu. Kalau dulu riwayatnya sering dipecoi sama istrinya, sering diomong, sering diperlakukan kasar. Dia kayak feedbacknya ke dirinya sendiri yang sering berlaku kasar sama suami. Aduh, iya ya, saya juga begitu. Apa ntar kalau saya mati, suami saya juga nongol kayak tadi. Itu pikirannya seperti, ya Allah, saya nggak mau lagi lah seperti itu. Dilanjutin, dia akhirnya meninggalkan lokasi, terus mau ke rumahnya Nyi Supi. Sempat tengok ke belakang, nggak ada Ki Badru, cuman pikiran saya aja. Tadi itu pas kelihatan seperti itu, pikiran lagi nampiang lah. Akhirnya dia itu sampai ke rumahnya si tadi Nyi Supi. Tapi pas rumah kan lompong, adanya cucunya. Mbok tua mana? Mbah mana? Mbah, ke rumahnya jenengan mau nyusulin, katanya mau mandiin jenazah. Ya Allah, iya beneran, berarti pasti saya kan bakalan digandeng gitu, nggak lolos bi rezeki. Ya wis. Ya aku ya. Kowe nggak bawa apa yuk? Orang nggak bawa apa-apa. Ini punya orang gitu kan bi. Terus akhirnya ke rumah. Pas di rumah itu dia udah sepuh ya, lagi medang. Medang dikasih sama anaknya. Jadi, wong kamu ditungguin dari tadi kok ora pulang-pulang. Kowe sih nggak bawa apa? Enggak bawa apa-apa, Nyi. Itu dari tempat kakak saya. Oh iya, yuk mangkat. Ayo kita berangkat. Tadi udah ada keluarga yang ngomong, mungkin udah siap kita mandiin jenazah. Tani ini sungkan, kok mukanya males. Jangan males-males. Enggak wong, kemarin lagi kita nengokin aja begitu, belepotan sama
anunya sendiri begitu kan. Ya namanya udah sepuh ya kayak gitu, sob. Kamu juga belum tentu ninggalnya mulus tapi kelindes truk sih buat apa katanya, itu juga belepotan. Yuk kita berangkat. Sorry ya bro, nguap-nguap. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi menghargai tak dengerin Nggak terus. apa-apa lah. Saya juga sering nguap. Kalau nggak nguap bukan orang bi. Bener-bener. Itu Jam akhirnya segini lagi ngantuk-ngantuknya. lagi apalagi mendekati lebaran. Apalagi itu dia. Ya, tadi habis hujan juga. Nah, terus cerita sambil ganti di dalam itu pakai kudung lah. Sophia seragam lengkap lah ceritanya. Tadi kan gon-gonane pakainya itu biasa lah Bi ya. Terus ngomong, "Nyi, masa tadi saya lihat Ki Badrun?" "His, sembarangan," katanya. "Seperti Ki Badrun siapa? Ki Badrun suaminya kawan. Ki Badrun udah meninggal lama, kamu jangan mengada-ada. Awas loh sampai cerita ke orang-orang, bikin fitnah," katanya seperti itu. Nah, wis kan setelah udah ganti pakaian lengkap, pesan-pesan sama anaknya, mereka itu berangkat. Nah, Sophia itu tuntun-tuntunan bahasanya karena yang satunya sepuh, digandeng begitu kan Bi. Bentar lagi ini nenek-nenek juga bakalan meninggal, berarti saya adalah lebih utama kan seperti itu. Astagfirullahaladzim, kok mikirnya seperti itu. Kadang-kadang kan ada pikiran seperti itu Bi. Nah, ketika jalan, aduh lewat sini ternyata muternya jauh ya. Cepet-cepet sob, kita udah ditungguin, padahal dia sendiri yang jalannya lama, orang tua ya Bi, katanya cepet. Nah itu ketika dia itu lagi jalan belum lama, itu ketemu sama suaminya si Sophia. Ketemu sama suaminya, aneh banget kata si Sophia di cerita itu ya. Jadi suaminya itu biasanya acuh, bener-bener acuh, apalagi sering dimarahin. Bisa ketemu si Sophia itu, dia ngeliat, dia lagi jagongan sama teman-temannya, lagi duduk-duduk sama teman-temannya. Suami saya kok ngeliatin aku terus, suaminya kok ngeliatin si Sophia terus gitu kan. Nggak biasa-biasanya dia ngeliatin seperti itu, kok mendelik, tatapan-tatapan bener-bener kayak mau ngomong apa atau gimana lah ya. Terus dibuang ininya matanya, nggak ngeliat ke suaminya. Tapi pas ngeliat lagi, kok lagi ngeliatin saya. Terus saya pas udah deket begitu disapa, "Apa sih mas?" "Enggak, kamu mau mandiin jenazah, mau diantar," katanya. Seperti kok perhatian, ini digawe-gawe ada sesuatu yang nggak enak. Nah, kok usah ngapain lagian, sejak kapan sampean perhatian kayak gitu, arep tukaran di situ mau berantem. Terus nyanyi supinya, wis menang, jangan diturutin, berantemnya jangan di sini, berantemnya jangan di tempat jenazah aja, di tempat jenazah aja itu biar rame. Iya, ada yang nonton kan seru. Supi, sampean orang tua kok kayak gitu. Enggak Bi. Enggak begitu. Enggak begitu diomong. Sabar dilus-lus begitu. Nah, itu ada keanehan tadi, kok suami saya kok tadi ngeliat saya bawa beras dan lain-lain, tapi kan kelewat sini. Terus kok perhatian begitu. Dan keanehan keduanya yang dia rasakan gitu di badan setelah disapa suaminya saat itu, kayak jantungnya kayak cop-copan, deg. Oh, jantung saya nggak enak. Libidonya naik kali. Libidonya naik mungkin, tapi nggak bisa diartikan seperti itu. Ada nyusupi malu. Ada nyusupi malu. Mungkin adrenalin wis lah ya. Deg kok piar-piaran, jantungku piar. Nang apa sob? Dening mandeg-mandeg orang kayaknya demek iki. Ini dipegang. Oh, libido ini. Enggak kamu pengen dicucus. Mungkin ya, kan belum puasa waktu itu. Nah, ya wong ketemu suami kayak gitu ya bagus, berarti masih ada perasaan. Kemarin kamu sering cerita katanya mau pisahan aja temenan, jangan pisahan, itu nggak baik. Tapi kenapa dipikirin sampailah di rumah tadi ya, rumah duka. Ternyata udah ditungguin, katanya, "Ini Sopi, tadi ada yang nyusulin ke rumah, tahu-taunya udah datang ke sini. Wis jenazah itu tak kena." Itu ternyata jenazah belum dikeluarin, pada males. Jadi keluarga yang itulah kadang-kadang kata si Sophia, jangan sampai saya tua terus punya anak banyak tapi keadaan kayak gitu, anak aja citing-citing males buat karena kotor, karena apa, jangan sampai saya ngalamin kayak gitu. Akhirnya dibantu Sophia juga, dikeluarin lah si jenazah tersebut, dimandikan. Nah, pada saat diproses pemandian ya rewel si Sophia. Pakai bolong tok. Pakai kok nggak ada duitnya. Biasanya kan ada koin, terus ada kembang-kembangnya ditabur di atasnya, ada koin-koin di bawah, terus sabunnya biasanya gift mereknya. Itu cuma ada sabun. Ini dikasih koin. Enggak, nanti dulu jenazahnya dimandikan nanti dulu. Terus itu cari daunnya randu buat bersihin. Ini sih kuku-kukunya udah lengkap semuanya. Sophia bantuin, tapi sebenarnya dia tuh ngerasa
aku ada yang aneh, merinding-merinding gak jelas, tapi arahnya dibalik ini loh, dibalik lampu yang hijau, yang bolong. Kayak ada yang kadang-kadang kan gak rapet, Bi. Itu ya sambungan antara sambungan itu ada melompong, sini tiang besinya, tapi ini arah kebun. Kok ada yang merhatiin di situ? Dia ngintip di bawah, begitu kan ngelihat ada yang melompong, di sana kebun. Ada yang beberapa anak kecil mungkin keluarga, terus saudara yang lain ngelihat, ada yang di dalam ikut prosesi pemandian, juga ada yang lihat di luar, ada yang pada nangis, entah asli entah pura-pura ya Bi. Tapi yang sini kan kebun, tapi kayak ada yang liatin siapa ya. Wis, dia tetap ngikutin prosesi pemandian dengan benar, tapi lagi-lagi yang ada dia kok makin takut, dia nengok pelan-pelan banget. Ini saya bener-bener lagi diliatin. Apa Nyisupi ngerti apa enggak? Itu sempat Nyisupi kan sambil melawatkan sholawat dan lain-lain. Nyisupi nasi ngilang katanya. Ada yang ngeliatin. Wis aja mulai jangan memulai lagi kayak gini, jangan udah diem. Pas nengok ke arah bolongan itu, pertama dia ngeliat Ki Badrun senderan di kedebuk pisang senderan, terus ngeliatin Sophia kayak ngomong apa tapi nggak ada suaranya. Ngomongnya kayak menyampaikan bahwa dia kesel banget gitu. Entah kesel sama Sophia, entah kesel sama si mayit, nggak tahu. Masuk. Iya, ada suara-suara tapi nggak terucap. Kayak nggak ada suaranya belas lah. Cuman modelnya marah lah seperti itu. Sampai dia nyautin takut, tapi udah kepergok ngelihat ladak gimana sih ya ladak. Kayak dia nyautin apa ki semacam-macam kayak itu dengeran. Yuk, sampean ngomong sama siapa? Enggak, ki masih disautin. Pas dia nengok lagi enggak ada. Itu Ki Badrunnya enggak ada. Nah, setelah enggak lama ngeliatin bolongan itu enggak ada ya wis. Nah, itu dia itu bersihin ikut rapiin jenazah, selang asisten tok sambil memperhatikan kiye dianuni begini-begini sambil dia memperhatikan. Itu dilihat dari tadi kan cuman berarti anak sama cucu perempuan semua harus kan ya. Ya enggak harus sih, tapi itu banyak kan di dalam itu perempuan. Terus ya Allah, di tengah-tengahnya ada nini kawannya ada di situ, tapi di belakang mereka. Itu kalau di ceritanya tadi ya, yang cerita Mbak si ini wujudnya benar-benar wutuh, benar-benar wutuh, tapi kayak lagi sehat, posisinya lagi kayak sehat wirawiri di kebun. Woi, sing bersih woi. Iya, dia ngomong kayak gitu. Enggak sih, enggak ya. Pucuk mbaya aku nyamuk ini sing halus kan enggak cuma silite iya paling rogo jadi cangciting kan seperti itu. Ada di belakangnya itu dia ngeliatin dan Sophia itu megangin selang udah bener-bener ngetetar ngeliat itu. Saya itu kenapa udah diliatin Ki Badrun tadi lagi mau nyusulin Nyisupi tadi di bolongan itu yang dekat kedebuk, sekarang ada kawannya di itu kawan apa bukan, sampai pengen di ngomong kawan lagi apa sih di situ, ladak dia gak ladak itu lebih. Jadi muncat-muncat kemana-mana, kadang-kadang selang itu ke mukanya si Nyisupi, ya sing bener digituin lebih. Terus sini mbak saya yang megangin, akhirnya dia kayak nganggur malah pegangan pundaknya Nyisupi. Ya dingin apa sih kamu kenapa nyi kawan nih gue burine Rika burine belakangnya sampean wis aku ya weruh bombong-bombongi padahal nggak lihat aku ya weruh sampean weruh ya wis aku ada batire, aku ada temennya katanya seperti itu. Nyi aku mau keluar aja. Nah itu barang dia itu ya wis daripada kamu gangguin kamu keluar aja keluar mau minum dulu Nyi. Nah Sophia itu balik badan geser gitu mau ke bolongan itu, berarti mau ke dalam rumah. Di situ dia keluar ngelihat nih kawan ada di depan pintu dan lagi ngawe-ngawe ke situ. Dia tuh ngelihat ke belakang ya adanya kerumunan orang memandikan, lagi ada yang didengunkan kan sholawat dan lain-lain. Tapi kawan masa ngawe-ngawe saya sampai dia tuh ndrek-ndrek tuh, "Ini kawan moh." Begitu ada suara saya, tidak enggak mau itu rame di situ. Suruh silent, suruh jangan macam-macam malah rame, malah dia itu kayak semacam ketakutan begitu akhirnya mau pingsan. Dia jadi rame-ramenya gotong-gotong Sophia. Akhirnya dia dibawa di rumah sampingnya. Terus ngomong diceritain semua tadi ada begini-begini. Wis jadi geger. Jadi kayak cocok loginya saudara-saudara orang-orang yang tadi ya, oh ya kehidupannya begitu jadi ada ngeliatin macam-macam pas pemandian. Ada juga yang ngomong kamu aja yang lagi pusing. Akhirnya selesai pemandian dibawa ke dalam, dikafani segala macam. Itu Sophia nggak hadir
karena tadi ya udah ke distrik duluan, dia dipulangkan lebih awal. Satu pakai helikopter gitu. iya, Evakuasi. enggak pakai itu apa tank. Ya itu evakuasi keren banget. Dipulangkan lebih awal. Satu dia ketakutan nanti bisa malam lihat ya itu aku ya berarti. sore mungkin maghrib, nanti pas maghrib baru jenazah dimakamkan malam makamnya. Terus dia itu ketakutannya dua hal mungkin menurut saya ya. Satu, ketakutan bisanya saya yang diliatin terus, ada apa dengan saya, tapi yang lain menyatakan nggak ngeliat. Aku kenapa? Yang keduanya, kalau aku dipulangkan mungkin dicoret dari daftar itu, Bi. Dapatnya nggak full lah. Nggak full mungkin, perkiraan saya, bercanda ya Mbak. Terus akhirnya dia di rumah ngomong sama suaminya. Untuk pertama kali selama berapa tahun itu tuh curhat loh, Bi. Suaminya juga mendengarkan. Oh ya nggak apa-apa, Mak, nggak apa-apa. Orang nggak usah khawatir. Orang tua ya ada yang meninggalnya begitu, orang sering diliatin begitu ya nggak apa-apa. Kok suamiku aku bisa perhatian tumben gitu kan. Nah wis, ketika suaminya pergi katanya mau ikut tasya, dia itu jatuhnya meriang, Sophia itu jatuhnya meriang. Pas dia tuh ngelewatin malam itu, yang meninggal siapa, tapi kayak keluarga sendiri. Rasa takutnya seolah-olah di rumah gitu loh. Wong mukanya Ki Badrun, kalau dia lagi senderan begini, Ki Badrun ada di pohon pisang lagi ngomong, tapi ngomong apa kata jelas banget. Giliran dia geser misalnya baringan, mukanya nyikawan, dia itu sedih. Terus kadang ada ya maksudnya petaksia ataupun siapa ngelihat yang tadi nyata atau enggak jadi cantik, jadi bersih. Kalau itu elek banget katanya, serem banget lah kelihatan seperti itu. Nah, nyampe suaminya pulang, suaminya tidur sampai jam 10:30 malam, dia itu Sophia akhirnya jatuh mau tidur lah, udah mau ketiban ngantuk, cuman pengen pipis. Akhirnya dia tuh bangunin suaminya, Mas dianterin ke belakang yuk. Lah kamu tuh nggak biasanya kayak gitu. Wah, dianterin ke belakang, pokoknya aku takut sama nyikawan. Kecingan seperti itu, penakut. Nah ini dianterin sampai, ya itu kan rumah area belakangnya kan terpisah, sumur apa segala macam terpisah. Dianterin sempat sampai pintu suaminya. Itu dia di sana buang air segala macam. Itu dengar suara orang dehem. Terus ada suara seperti kayak gitu, laki-laki, Bi. Dan dengar bener-bener jelas banget itu suara Ki Badrun. Itu kayak ucapan yang di pisang itu loh. Ngomongnya, wong wadon, dalam bahasa Jawa dulu ya, Bi. Wong wadon kayak gue, uripe orang genah, wani karo wong lanang. Perempuan seperti itu hidupnya, berani sama laki-laki. Pantesan matinya juga susah. Itu kayak suaranya Ki Badrun. Hari dia lagi ketakutan begitu, Ki Badrun apa suami saya? Ki itu gak ada sautan sama sekali. Nah akhirnya dia tuh ngintip itu ada bolong-bolongan, kamar mandinya banyak bolong-bolongan. Dia ngintip keluar, bener-bener ada Ki Badrun di luar. Dia ngintip juga. Mungkin posisinya enggak, dia itu senderan dia senderan terus pokoknya, tapi di pohon lah, bukan situ. Posisinya gelap, tapi area itu gelap banget, harusnya itu nggak kelihatan, tapi ada di situ. Dia akhirnya jerit-jeritkan, itu ada Ki Badrun, sampai ada tetangga juga marahin. Nah yang aneh, suaminya nggak nulungin suaminya saat itu, justru yang nulungin tetangga. Suami saya di mana? Dari tadi nggak ada suami kamu. Nah akhirnya dia masuk ke dalam, rame-rame orang di situ, suaminya baru datang, tahu-tahunya dia baru pulang, dari tadi itu nggak ada, Bi, katanya. Saya tasnya baru pulang, sampai bukannya tadi tidur dekat saya, tidur saya bangunin. Enggak, saya belum pulang sama sekali, ini baru sana terus ketemu sama teman-teman. Jadi ini baru pulang, kok kamu ketemu saya gimana? Nah wis, ini kayak jatuhnya tambah meriang, anak-anak yang ngerawatin, tapi suaminya malah nggak perhatian sama sekali. Beda lagi seperti itu lebih. Akhirnya besoknya tambah meriang, nyusupi nengokin, yang lain ibu-ibu juga nengokin. Ada yang bilang mungkin kena sawan, mas nenek-nenek udah tua kayak gitu kena sawan kan nggak pas, kecuali bayi. Akhirnya dia itu berubah ceritanya sama alternatif. Aku sebenarnya kenapa? Pas ditanyain, ternyata ya maaf Mbak, ini mah bener apa enggak, cuman dugaan, cuman yang saya lihat jenengan itu belakangan sering berantem sama suami.
adanya sampean bisa ngelihat macam-macam itu di dalamnya dipasangin macam-macam gitu lebih sama suaminya diguna-guna jadinya nyambung dimensinya seperti itu. Jadi bisa tega teman iya namanya suami kayak gitu ya walaupun caranya salah berarti dia masih cinta kali nggak pengen pisah sama sampean sering ngomong minta cerai ya iya kayak gitu akhirnya di ini jembatani sama tadi karena orang tua juga di sana ditemuin sama suaminya Bil bambu gitu. iya di jembatan bambu di tengah-tengah jembatan ketemu antara Sophia sama suaminya kan Pinjot-pinjot begini jatuh mereka pelukan akhirnya bersama udah selesai enggak maksudnya nggak baik begini-begini orangnya masanya lagi ada banyak rezeki ada kurang kalian nggak boleh begini-begini apalagi lewat jalur perdukunan seperti itu nggak bagus kasihan istrinya kamu jadi ngeliatin ini kalau kayak gini masih lumayan gini kan masih bisa masih lumayan begitu apalagi nanti kan karirnya terganggu kalau mau jadi tukang pemandi jenazah kalau begitu kan nggak bisa katanya akhirnya saling memaafkan lah seperti itu itu aja udah selesai. Terima kasih Bro Ayung ceritanya cerita tentang seorang pemandi jenazah ya. Itu aja kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak mengulangi perkataan di awal selamat menunaikan ibadah puasa dan kawan-kawan yang lagi mudik hati-hati di jalan selamat sampai tujuan. Mohon maaf kalau misal kita ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.